علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada pembahasan adab dan akhlak seorang salik terkait dengan hubungan muamalah bersama manusia. Sebagaimana dijelaskan pada pengajian sebelumnya, Imam Ghazali mengutip hadis Nabi yang berbunyi man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusatinihi. Barang siapa tawadhu merendah di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 dari agamanya. Jadi artinya para salik, para santri harus memiliki sikap yang tegas terkait dengan muamalah, membangun hubungan baik dengan orang yang memiliki kekayaan. Di sini kita diingatkan jangan sampai kita merendahkan diri di hadapan orang kaya. Apalagi posisinya seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, lantas memposisikan rendah di hadapan orang kaya atau pejabat. Ini menurut hadis Nabi 2/3 agamanya itu sirna. Kenapa demikian? Karena pandangannya kepada Allah sudah tidak utuh lagi, sebab ada rasa tanda kutip ketakutan kepada orang kaya, kepada penguasa, sehingga ketawaduannya itu mengalahkan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dhahaba sulusatinihi. Jadi kualitas pandangannya kepada Allah itu menjadi turun disebabkan pandangan kepada makhluk, kepada orang kaya, kepada penguasa itu lebih dominan. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita harus punya prinsip. Sekalipun kita berhubungan dengan pejabat, berhubungan dengan pengusaha, dengan orang kaya, posisikan dirimu sebagai ahli ilmu. Ahli ilmu itu dia akan bicara berdasarkan ilmu. Kalau memang ada yang perlu diluruskan disampaikan. Bukan memuji-muji berlebihan, kemudian di situ ada indikasi yaitu menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini pantangan pantangan bagi para ulama, para kiai untuk
merendahkan dirinya di hadapan orang kaya, di hadapan penguasa. Ya, jadi ini jelas kalau ada kiai yang memiliki sikap demikian konsisten dengan dawuh Kanjeng Nabi, yaitu tanda-tanda sebagai ulama yang memiliki khosyatullah. Ya. Jadi kita boleh berhubungan dengan siapapun, tapi sikap batin kita harus lurus, ya, tegak lurus. Tidak boleh gara-gara orang kaya, orang yang menjadi penguasa, kemudian kita merendahkan diri kita. Kemudian selanjutnya, ya, kemarin sudah dijelaskan, jangan sampai kamu memandang orang yang kaya bi'aini ta'zim, gitu. Memandang orang kaya, orang yang sedang menjabat dengan pandangan kehormatan yang luar biasa. Fi hali dunyahum. Kenapa demikian? Ya karena melihat dari aspek ya duniawinya. Maka jika demikian, ada seorang salik, ada seorang kiai, kok sikapnya sudah seperti itu, ya, fatahliku, maka akan rusak, ya rusak keimanannya, rusak ya harga dirinya, ya rusak tentu harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menunduk kepada manusia, ya karena menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, sehingga pandangannya kepada Allah ya menjadi lebih rendah. Li'anna dunya shaghiratan indallah, karena dunia di hadapan Allah itu kecil. Jangan sampai yang kecil mengalahkan yang maha besar. Pejabat apapun, orang kaya apapun, itu songgir, kecil. Pandanganmu jangan sampai berubah, ya, kepada orang kaya kemudian mengalahkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa mahma 'azama ahlud dunya, dan ketika ahlud dunia memberikan kehormatan wa mahma 'azama ahlud dunya fi qalbika, di dalam hatimu. Ya, jadi ketika Anda ya memberikan penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap penguasa, ya, atau orang kaya, ya, apalagi dalam situasi pilkada dan lain sebagainya, kok ada seorang kiai kemudian sampai penghormatannya itu luar biasa gitu, ya, mengalahkan pandangannya kepada Allah. Faqad sakotta min ainillah, maka runtuhlah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya maqalah Imam Ghazali ya cukup penting sekali ini. Jika Anda pandangan kepada manusia ya memberikan penghormatan berlebihan, berarti ya Anda telah gugur dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Antubaddilalahum dinaka, sampai kamu menyerahkan kepada orang kaya, kepada politisi, termasuk agamamu itu pun kamu serahkan. Nah, ini yang menjadi ya perhatian kita sama. Ya misalnya kita
kedatangan politisi, kedatangan siapapun, ya biasa saja gitu. Ya sama diposisikan dengan tamu yang lain. Imam Ghazali hanya mengingatkan, jangan berlebih-lebihan. Ya, sebab kalau sudah berlebih-lebihan itu berarti pandangan Anda sudah tomak kepada makhluk. Anda berharap mendapatkan sesuatu dari mereka. Sementara Allah yang Maha Kaya engkau abaikan. Nah, ini yang penyebab syakotta, ya, dirimu akan gugur fi ainillah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatanalu bihi min dunyahum. Kenapa sih sampai semua urusan agama pun ya diikutkan, ikut dijual istilahnya. Kenapa? Karena litanal, supaya kamu ada niat dibalik semua itu, yaitu min dunyahum, supaya dapat cipratan, supaya dapat sesuatu materi. Ya, ini ujian berat bagi para kiai, para ustadz, ya, terutama musim pilkada. Ini sangat penting sekali, ya, kalau seorang ustadz atau kiai berpegang erat pada makalah Imam Ghazali ini, ya insya Allah ya selamat dunia akhirat lah. Artinya tidak sampai menjual agama hanya untuk sesuatu yang sifatnya itu temporer, ya. Pilkada, pilpres itu temporer. Jangan sampai digadaikan dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Itu. Ini pesan dari Imam Ghazali, ya, untuk para ustadz, para kiai, ya, terutama orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu thariqah. Tentu apa yang disampaikan Imam Ghazali ini menjadi penting yang harus kita pegang dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya pandangan kepada Allah itu tidak goyah sedikit pun, tidak tertipu sedikit pun oleh bayang-bayang duniawi tadi. Tamunya pejabat, tamunya orang kaya, gitu. Kemudian sampai mengalahkan segala-galanya. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Karena secara otomatis jika sikap Anda seperti itu, maka runtuhlah harga diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaf'al dzalika, maka jangan sampai kamu melakukan hal itu, ya. Ahadun, seseorang, al-asghara, pada sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina, ya. Apalagi para salik, orang-orang yang menuju Allah, atau ahli thariq, orang-orang yang punya semangat menuju Allah, jangan sampai tergoda, ya, fatamorgana seperti itu, gitu. Tetap berdiri pada posisinya, ya, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ustadz, seorang kiai, ya, berdiri pada posisi ilmu yang lurus, gitu. Fi a'yunihim, pada pandangan mereka, ya, jangan sampai, ya, dunia yang kecil, ya, mengalahkan, ya, Allah yang maha besar. Summa harama ma indahum, kemudian menghalangi, ya, segala sesuatu yang di sisinya. Wa in adawaka, sekalipun, ya, memusuhimu, fala tuqabiluhum, maka jangan kamu balas bil adawati, dengan permusuhan. Ini maksudnya begini, ya, ketika posisi kita tegak lurus, ya, memandang Allah, ya, menjaga agama, ya. Kemudian ada orang yang berkepentingan, ya,
pengen menjadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mengejar sesuatu sifatnya duniawi. Kemudian Anda bersikap tegas, ya, menjaga jarak itu. Konsekuensinya apa? Ya, Anda akan dimusuhi, gitu. Karena itu Imam Ghazali mengingatkan, andai mereka memusuhi fala tuqabilum bil adawah, ya jangan dibalas dengan memusuhi lagi. Gitu. Ini sikap ya sebagai seorang ya kiai atau sebagai seorang orang yang berilmu. Ya, misalnya karena kita tidak mau mengikuti keinginan mereka, kemudian mereka memusuhi kita, ya jangan kita balas dengan memusuhi mereka, ya biarkan saja. Gitu. Fa innaka, maka sesungguhnya dirimu la tutiku, tidak mungkin mampu as-sabra, sabar, ala mukafatihim, atas ya menghadapi ya permusuhan dengan mereka. Itu. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa ngalah untuk menang gitu. Ngalah tapi untuk menang. Ya artinya apa? Ketika kita punya prinsip ya menjaga agama Allah, berjuang di jalan Allah, kemudian ada tamu datang ingin menjadikan wilayah perjuangan kita itu untuk kepentingan mereka, kepentingan sesaat, ya pilkada, pemilu misalnya. Terus lantas kita bersikap ya secara ya tegas. Nah kemudian konsekuensinya pasti kita nggak disukai, bisa jadi dibully gitu loh. Nah ketika menghadapi kondisi seperti ini ya cukuplah ngalah gitu. Ya artinya kalau misalnya mereka memusuhi, ya kita balas dengan kebaikan gitu. Jangan lantas sebaliknya mereka membuli kita, kita ikut membuli mereka, jangan. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tidak seperti itu. Kita disuruh ya tidak membalas permusuhan tadi, dan lebih baik kita bisa mengalah tapi untuk menang. Gitu. Fayadhabu dinuka, maka akan sirnalah agamamu. Jadi kalau mengikuti arus mereka, tunduk patuh ya. Fayadhabu dinuka, maka rontoklah agamamu. Itu. Fi adawatihim, pada permusuhan mereka. Wa yatulu, dan panjang anauka, apa lelahmu, ma'ahum, serta mereka. Jadi akhirnya yatulu inauka, panjang ya resikonya yang harus ditanggung itu. Akhirnya lelah, akhirnya yang biasanya ngaji nyaman kemudian menjadi tidak nyaman gitu. Ini akibat kita bergeser sedikit kepada makhluk gitu. Wala taskun ilaihim, dan jangan kamu tinggal ilaihim, kepada mereka. Artinya jangan sampai hatimu ailatamil biqalbika, jangan sampai hatimu condong kepada dia, ya tetap pada prinsip tegak lurus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hali ikramihim, di dalam keadaan menghormati mereka, iyyaka, pada dirimu. Jadi pada saat kedatangan tamu ya pejabat, orang kaya, ya biasa saja gitu. Kalau menghormati yang lain seperti itu, ya kepada mereka pun sama. Jadi tidak sampai kita berlebihan hanya untuk mencari tadi tomak. Tomak itu berharap
nanti dapat sesuatu dari mereka. Ini tomak, ini nggak boleh gitu. Ya kalau kita menghormati ya beliau sebagai pejabat ya selayaknya saja, tidak boleh berlebihan apalagi sampai ya mengalahkan segala-galanya. Wasanaihim, dan pujian mereka alaika atasmu fi wajhika, di dalam wajahmu. Jadi maksudnya ya ketika menghadapi pujian dari mereka ya muji ya bisa setinggi langit, tapi di balik itu ada maunya gitu loh. Wa idharihim al mawaddah, dan dia menampakkan kasih sayang gitu. Pak Yai, nanti saya akan bantu begini misalnya. Seolah-olah ya kami ini ya lahir dari pesantren gitu. Nanti insya Allah kalau jadi saya akan begini gitu. Ini wa idharihim al mawaddah laka kepadamu. Fa innaka, sesungguhnya dirimu intolabta, jika kamu mencari hakikat dalika pada tersebut, lam tajid, tidak kamu temukan fil mi'ati, di dalam 100 orang wahidan satu. Jadi maksudnya jangan tertipu ya dengan manuver-manuver yang seperti itu ya. Karena apa ya? Karena mereka memuji karena ada kepentingan gitu. Nah, jangan sampai kemudian dipuji lantas GR. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Maka penting ya para ustadz, para kiai ngaji kitab bidayah, ngaji kitab ihya, ini penting supaya tahu bagaimana bersikap menghadapi ya tantangan-tantangan di dalam dakwah. Karena kalau tidak memahami tantangan dakwah ya kemudian ketemu seperti ini ya, terus ditambah tomaknya itu masih gede ya bahaya gitu. Qala ba'du bi Bahril Kamil ya, mu'alif mengutip sebuah syair, khud min khalilika ma syafa wa alladhi fihil qadru, khud ambillah min khalilika, dari kasihmu, ma sesuatu sofa yang bersih, yang jernih ya, ambillah sesuatu dari orang yang kamu cintai itu masofa, sesuatu yang tulus, sesuatu yang jernih itu. Wada, dan tinggalkan alladzi fihil qadru, tinggalkanlah sesuatu yang di dalamnya ada kotoran itu. Jadi ambil yang positifnya, jauhi yang negatifnya. Walat tatma, dan jangan berharap dan jangan tomak. Ya, tomak itu menghayal. Oh, nanti kalau pejabat calon si A datang, wah pasti bawa sesuatu. Calon si B datang, Pak, ini namanya tomak gitu. Imam Ghazali, walat tatma, jangan tomak itu. Jangan tomak ya pada saat kedatangan tamu ya, apalagi pejabat lagi kampanye gitu. Walatatma, jangan tomak. Ayyakun, supaya mereka ada laka bagimu. Jadi orang yang memiliki independensi ya, yang tegak lurus kepada Allah, itu tidak ada tomak berharap kepada makhluk itu di dalam dirinya mendominasi gitu. Jadi tomaknya itu berlebihan karena ya memang ada
Orang yang tomak kepada makhluk berlebihan karena pandangannya kepada Allah tertutup. Gitu. Beda dengan orang yang pandangan kepada Allah itu lurus, maka melihat makhluk sehebat pejabat, sehebat caleg, ya sehebat calon gubernur dan sebagainya, tetap posisinya tidak ada yang mengalahkan dalam pandangannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang langka. Itu rata-rata ya, kedatangan pejabat udah panik duluan. Gitu. Tomaknya gede, berharap minta dibantu ini, bantu ini. Gitu. Nah, ini tidak boleh, ya, apalagi dengan menggadekan agama, ya, menggadekan atau menjual agama kepada mereka dengan kompensasi tomak tadi. Nanti saya minta dibantu ini, dibantu ini. Wala tatma ayyakunu laka. Itu. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, kalau ada tamu ya datang, ya dihormati selayaknya. Gitu. Misalnya minta dukungan ya didukung saja. Kalau sudah pilihan lain ya sampaikan, mohon maaf, ya saya menghormati Bapak, tapi saya sudah punya pilihan lain, jadi tidak mendua, harus punya sikap. Tapi kalau orang tomak, semua diterima, ada tamu 4 diterima. Kenapa? Harapannya dapat semua. Nah, ini yang nggak boleh. Gitu. Wala tatma ayyakunu laka. Nah, ini kalau ada kiai di zaman sekarang yang memiliki sikap seperti ini, nah ini baru ya konsisten ya dengan ajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Fisiri dalam keadaan sir, itu sir itu ya baik diliput media maupun tidak, ya. Wal alan dan waktu rame. Jadi dalam keadaan sir atau rame ya sikapnya sama. Itu wahidan satu. Wala tata'ajjab dan janganlah kamu kagum anna salbawaka fil ghibah, yaitu an salabuka fil ghibah, an salabu, yaitu jangan kamu kagum ketika mereka memujimu, ya, terlebih di saat kamu itu tidak ada. Gitu. Maksudnya pas kamu tidak ada, dia memuji-mujimu setinggi langit gitu. Lah, kalau dengar seperti itu jangan ta'ajab, jangan kagum. Jangan lantas, oh iya ya, dia ngomongin saya ya, oh iya dia kagum ya, itu jangan. Ini jangan, jadi hatinya tetap nggak boleh dalam posisi kagum, ya, berlebihan. Gitu. Wal tahdham dan jangan kamu marah emosi minhu darinya, ya, li asri dzalik karena persoalan tersebut. Itu. Jadi harus punya sikap tadi tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak boleh miring dikit, yaitu condong kepada makhluk. Sebab kalau tadi hatinya sudah condong kepada makhluk, akhirnya tomak kepada makhluk, kemudian berharap kepada makhluk. Setelah berharap pada makhluk, dampaknya apa? Ya pasti perilakunya itu akan nampak mengada-ngada, gitu ya, dibuat-buat, ya, tidak natural, tidak seutuhnya, gitu. Ini dampak dari orang yang tomak kepada makhluk. Fa innaka maka sesungguhnya dirimu in ansofta jika kamu bergaul berhubungan, ya,
bil adli dengan adil, ya tetap posisinya harus di tengah-tengah, ya bijak. Wajadta, maka kamu menemukan min nafsika dari dirimu mislu dzalik seperti itu. Hatta annaka qad fa'alta mislu dzalik, ya, sehingga sesungguhnya dirimu melakukan hal tersebut fi asdiqoika pada temanmu, wa qaribika dan saudara-saudara dekatmu, bal fi ustadika bahkan pada gurumu, wa walidaika dan kepada kedua orang tuamu. Fa innaka, maka sesungguhnya dirimu tadkuruhum, kamu dapat mengingatkan mereka fil ghibati pada saat mereka tidak ada, bima la tusafihim dengan sesuatu yang tidak disampaikan, yang tidak diucapkan kepada mereka, bihi dengannya, waktu dan putuslah tom'aka tomakmu. Jadi waktu tom'aka, ya sebab akar dari masalah tadi semua, kenapa kamu kok nampak terlalu menghormati berlebihan, sikapmu juga over, kenapa? Ya karena di hatimu terbersit tomak kepada makhluk yang berupa pejabat atau calon yang lagi datang. Harapannya pasti ya suatu saat dapat sesuatu. Lah, karena ini virus tomak, ya, yang akan kelihatan itu biasnya, yaitu perbuatan-perbuatan yang nampak sekali, ya, kelihatan cara menghormatinya gitu. Hal ini akan menunjukkan bahwa dirimu sedang dibelenggu oleh penyakit tomak. Jadi harapanmu kepada Allah itu menipis, sementara harapanmu kepada makhluk menguat. Nah, jangan-jangan nanti dengan dekat mereka berharap dapat ini itu. Lah ini harus diklirkan, dibersihkan. Virus-virus tomak kepada makhluk harus dinetralkan, diklirkan. Ya, berharap hanya kepada Allah, Allah yang Maha Kaya. Ketika pandangan kita tegak lurus kepada Allah, maka Allah akan mengirim, ya, segala bentuk hal yang sifatnya duniawi bagi Allah itu mudah. Tapi posisi Anda tegak lurus kepada Allah. Ya, misalnya ginilah, ada seorang kiai yang idealis, ya, tidak noleh kiri, tidak noleh kanan, pokoknya tegak lurus itu. Ketika ada pejabat, ya biasa aja, nggak menarik bagi dia. Karena khawatir kalau terlalu menghormati berlebihan akhirnya nggak bagus juga. Bahkan hadisnya jelas itu kan. Lah, orang yang memiliki sikap konsisten dan istiqomah seperti ini, ya, dia menghilangkan akar tomak di dalam hati, maka Allah punya cara. Ya, akhirnya mengirimkan orang yang, ya, tiba-tiba memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan apapun, ya, tapi posisi hatinya tegak lurus kepada Allah. Nah, ini lebih selamat gitu, ya, karena hatinya tidak tergores. Sebab kalau hatinya tergores dengan tomak tadi, itu Allahnya hilang. Akhirnya nampak, ya, perbuatannya itu
nganeh-nganehi gitu ya. Yang ujung-ujungnya itu ya pengen materi gitu. Lah ini tidak diperbolehkan dan tidak layak ya bagi ya salik orang-orang yang menuju Allah ya apabila hatinya ada virus tomak ya segera dihilangkan, segala dinetralkan, sebab ini akan merusak hatimu dan kemudian membuat kamu ya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya orang yang menjual agama, orang yang tomak terhadap makhluk itu berlebihan, ya pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah pasti. Jadi kalau ada orang kok berlebihan menghormati pejabat, berlebihan menghormati makhluk dengan tujuan ada tomaknya, pasti suatu saat Allah akan menunjukkan ya kehinaannya. Karena apa? Sakota fi ainillah. Di awal tadi, kalau kamu punya pandangan berlebihan berharap kepada makhluk, maka Anda akan gugur ya dalam pandangan Allah. Artinya Anda akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini naudzubillah min dzalik. Ini ujian yang ya berat bagi orang salik, bagi orang belajar tasawuf, bagi orang yang belajar tarekat. Itu jangan sampai menjual sesuatu kepada makhluk demi makhluk untuk mencari sesuatu dari makhluk. Ya ini benar-benar nista. Naudzubillah min dzalik ya. Ini ya, apa yang disampaikan Imam Ghazali ini ya sangat fundamental ya bagi para salik, bagi para yai, bagi para mursyid. Ini pandangannya harus tegak lurus kepada Allah. Tidak boleh ada virus tomak masuk ke dalam hati. Harus dinetralkan, dihilangkan, dikosongkan. Ini pesan penting dari Imam Ghazali. Ya. Sebab kalau kalian menjadikan ya istilah ini wala tasab udah. Nah, kemudian berikutnya waktu tom'aka, putuslah tomakmu min malihim, berharap diberi ya mal harta, wajahihim, diberikan kedudukan ya mereka, entar kamu saya angkat ini gitu. Kok kamu ternyata hatimu bergeser dari Allah kepada mal harta, bergeser dari Allah kepada jah, pangkat ya, dijanjikan posisi ini itu ya, wa maunatihim, dan ya, pertolongan mereka ya, yaitu akses fasilitas ya, karena dekat dengan ya penguasa gitu kan gitu. Fa inna tomi, karena sesungguhnya orang yang tomak fil aksar ya kebanyakan khaibun, itu gagal ya, gagal ghairu nail, tidak memperoleh lima yatlubu, terhadap sesuatu yang dicari gitu. Jadi ini penting ya, artinya apa? Kita boleh bersikap, kita boleh bermuamalah, berhubungan baik dengan pejabat, dengan orang kaya, dengan siapapun boleh, asal sikap batin kita tegak lurus kepada Allah. Jadi kalau tegak lurus kepada Allah, selain Allah kecil, pejabat kecil, caleg kecil gitu. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali. Nah, berbeda dengan tadi, kalau sudah kena virus hatinya, itu runtuh semua tomaknya.
ya akhirnya berkembang, kemudian fi malihim, berharap dapat harta nanti dari ini, wajahim nanti berharap dapat posisi ini gitu. Wa mu'anatihim, dan dapat fasilitas ini lah. Ini menurut Imam Ghazali, orang yang tomak yang seperti itu fil aksar, ya kebanyakan itu biasanya gagal memperoleh apa yang menjadi tomaknya tadi. Artinya apa? Ya, supaya dia sadar, oh iya saya salah, kenapa kok saya berharap berlebihan kepada makhluk itu, kok melupakan Allah itu. Yang biasanya tahajud nggak tahajud, yang biasanya rutin zikir akhirnya nggak zikir, yang biasanya rutin ngaji akhirnya nggak ngaji gitu. Karena apa ya? Tomaknya kepada penguasa, tomaknya kepada makhluk sudah masuk ke dalam hatinya, sehingga mengalahkan ya wadifah-wadifah yang menjadi aktivitas rutin dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka orang yang demikian ya fil ma'ali, pada akhirnya wahwa, dan bermula orang yang toma dalilun itu hina la makhalata, pasti jadi orang yang toma itu hina fil hali, ya dalam kondisi yang terjadi tersebut itu. Qala ba'duhum bi bahril kamil, ya mu'alif mengutip ya dalam Bahar Kamil, yaitu syair al-abdu hurrun, al-abdu bermula hamba itu hurrun, merdeka. Jadi seorang hamba itu menjadi hur, menjadi merdeka, in qana'a, jika dia bisa qana'a, itu apa yang diberikan oleh Allah disyukuri. Ini baru namanya al-abdu hurrun. Wal hurru, dan bermula merdeka, abdun itu hamba, ya in qana'a, jika dia bisa qana'a. Jadi al abdu hurun, hamba itu merdeka jika qana'a, dan orang yang merdeka itu bisa menjadi hamba in qana'a. Fakna, maka terimalah, walatatma, dan jangan berharap fama syai'un, maka tidak ada sesuatu yusinu yang dapat menghinakan siwa toma, selain toma itu. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqudhuha fa ashkurullah wa ashkuruhu. Ya, jadi tomak ini akar dari ya penyakit hati yang bisa meruntuhkan posisi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta, dan apabila kamu minta wahidan seseorang minan nas hajatan, satu hajat, faqadhuha, maka dia memenuhinya, fa askurullah, maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, ini Imam Ghazali sudah mengajarkan. Misalnya ya, kita bermuamalah dengan makhluk, dengan manusia, kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, misalnya ada urusan bisnis sedikit lah gitu. Nah, dari hubungan ini kemudian menjadi sumber rezeki gitu. Atau kemudian mereka memberi rezeki. Faqudhuha. Lah, pada saat memperoleh rezeki ini yang paling pertama diingat itu harus Allah. Fa'askurullah gitu. Alhamdulillah ya Allah, ya atas nikmatmu, baru terima kasih ya Pak siapa gitu. Jadi kepada makhluk atau manusia ya kita mengucapkan terima kasih,
Tapi syukur kepada Allah ini sebagai pondasi kita supaya ta'aluk kita kepada Allah itu tidak bergeser sedikit pun. Itu. Ini kan berat, ya. Ya misalnya kita berkomunikasi dengan orang, terus tiba-tiba apa yang kita sampaikan dipenuhi. Nah, sikap kita kalau orang yang ta'aluk kepada Allah itu kuat, pasti yang diingat pertama kali Allah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Karena apa? Allah yang menggerakkan orang tersebut sampai mau memenuhi apa yang menjadi hajatnya. Itu. Jadi hakikatnya Allah yang menggerakkan hati orang tersebut memenuhi hajatnya. Ini kalau pandangannya lurus, tegak lurus kepada Allah. Tapi kalau pandangannya kepada makhluk, ya ketika misalnya dia berkomunikasi menginginkan sesuatu, terus makhluknya memberikan sesuatu, akhirnya apa? Memandang sebatas makhluk, kemudian melupakan Allah. Jadi Allahnya hilang, karena yang dilihat hanya makhluk tadi. Nah ini dampak negatifnya kalau kita salah memandang. Nah, apabila pandangan kita lurus, ya pada saat kita misalnya lah, ini paling pahit, kita nggak punya duit, kemudian ngomong kepada teman minjem, terus teman memenuhi. Lah ini yang harus diucapkan. Pertama syukur kepada Alhamdulillah ya Allah, engkau ternyata memberikan solusi. Sebab kenapa demikian? Karena Allah menggerakkan melalui orang ini memberikan solusi. Nah, berbeda dengan orang yang pandangan kepada Allah itu hilang, maka ya yang dipandang ya hanya makhluk. Akhirnya terima kasih gitu, berlebihan, andai saya nggak ditolong sampean, aduh nggak tahu nih. Nah ini namanya sudah ta'aluk kepada makhluk mengalahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama fa'askurullah, harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua wa'askuruhu, dan bersyukur mengucapkan terima kasih kepada makhluknya. Ya misalnya Mas, terima kasih ya atas bantuannya, Alhamdulillah akhirnya bisa terselesaikan. Jadi oleh Imam Ghazali diberikan panduan, yaitu pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada orang yang menolong kita. Jadi aspek zahir batin, aspek syariat hakikat bisa rapi. Sebab kenapa kita harus berterima kasih kepada makhluk? Ya karena ya memang wujud dia yang memberi, sekalipun yang menggerakkan Allah. Nah ini berdasarkan hadis Nabi, man lam yaskur, barang siapa tidak syukur an-nasa kepada manusia, lam yaskur wah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Gitu ya, artinya kita bisa mensyukuri ya nikmat yang diberikan kepada Allah sekalipun prosesnya melalui seorang hamba. Maka sebagai syariatnya ya kita mengucapkan terima kasih kepada hamba tersebut. Wa in qasura, dan jika misalnya pepeko ya aneh-aneh yang tadi, misalnya sikapnya lebih dominan kepada makhluk, fala tu'atibuhu, ya maka akhirnya membuat lelah dirimu, karena pandanganmu ya dari makhluk ke makhluk, Allahnya sirna, Allahnya hilang. Nah sampai sini dulu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini ya menjadi pegangan kita ya para salik dalam menghidupi ya tantangan zaman. Karena apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali sangat relevan dengan kondisi yang ada, dan ini bisa menjadi pencerahan dan prinsip ya para dai, ya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, memiliki sikap yang kokoh, ya tidak bergeser sedikit pun dalam memandang dan bertakluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.